Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom, kita ke informasi selanjutnya. Dalam rangka menghadiri peluncuran gerakan kemitraan inklusif UMKM naik kelas di Gedung Smesco Jakarta, Presiden Joko Widodo berharap gerakan tersebut dapat menjadi salah satu langkah kerjasama antar sesama anak bangsa sehingga Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul di masa depan. Presiden Joko Widodo meluncurkan gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM pada hari ini 3 Oktober 2022. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan saat ini semua negara berada dalam ketidakpastian. Namun, dalam situasi tersebut Indonesia masih lebih baik dari negara lainnya. Karena saat ini di kuartal kedua 2022 ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh sebesar 5,44%. Meski saat ini tantangan yang dihadapi sangatlah tidak mudah, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya pengusaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah menjaga kekompakan mengatasi situasi sulit ini. Presiden meyakini apabila seluruh kalangan di Indonesia mampu bekerja sama, maka tantangan sulit ini akan lebih mudah dihadapi. Indonesia pernah melakukan hal tersebut di saat menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini mulai dapat dirasakan hasilnya. Presiden Jokowi mengingatkan agar jangan sampai ada perusahaan besar di satu daerah mendirikan pabrik yang kelihatan tinggi dan besar, namun lingkungan di sekitarnya miskin dan kumuh. Karena itu, Presiden berharap melalui gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas ini dapat menjadi salah satu langkah kerjasama antar sesama anak bangsa, sehingga Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul di masa depan. Kuncinya, kita semua harus kompak. Kita semuanya harus bersinergi. Kita semuanya harus memiliki perasaan yang sama. Karena yang kita hadapi adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Kompak. Sehingga perlu yang namanya Indonesia Incorporated. Yang besar, yang menengah, yang kecil, bekerja sama, berkolaborasi bersama, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan secara konkret dan nyata. Pemirsa, ekonomi syariah telah menjadi agenda utama di beberapa negara sebagai bagian inti kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Kick-Off Indonesia Halal Industry Award 2022. Indonesia Halal Industry Award atau IHA merupakan upaya Kemenperin dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah sektor industri halal. Acara yang berlangsung pada Jumat 30 September 2022 dihadiri secara langsung Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. IHA menjadi harapan bagi pelaku usaha industri halal nasional menawarkan produknya ke konsumen mancanegara. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan umat muslim terbesar di dunia. Dengan potensi besar ini, sangat memungkinkan bagi pelaku industri halal nasional menjadi pemain utama dalam industri halal global. Peluang bagi pelaku industri halal nasional untuk menjadi pemain utama dalam industri halal global, tidak lagi sekedar Indonesia tidak lagi dijadikan sebagai target pasar produk-produk halal. Iya, pertama kali digelar pada tahun 2021 dengan menghadirkan 7 kategori serta 1 penghargaan Best of the Best. Sementara pada IHA tahun ini akan ada 8 kategori penghargaan utama. Kemenperin akan memberikan penghargaan untuk 8 kategori. Tahun lalu kita usulan 8 tapi akhirnya di ujung kita hanya 7. Tahun ini bulat kita akan lakukan 8 penghargaan. Tahun lalu tidak ada finansial, tahun ini kita akan lakukan finansial. Sehingga kategorinya bisa saya sampaikan, inovasi halal terbaik, Best Halal Innovation, juara dari semua juara yang 7 tadi Bapak. Program sosialisasi kemasyarakatan terbaik, Best Social Impact Initiative. Rantai pasok halal terbaik, Best Halal Supply Chain. Industri kecil terbaik, Best Small Industry. Kawasan industri halal terbaik, Best Halal Industrial Estate. Ekspansi ekspor terbaik, Best Export Expansion. Program halal terbaik,
Best Halal Program, dan dukungan finansial halal terbaik Best Halal Financial. Bapak dan para pelaku industri halal nasional, kami harapkan semua ini akan menjadi motivasi daripada implementasi halal di Indonesia. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan kegiatan kampanye keselamatan transportasi udara secara serentak di 10 kantor otoritas bandar udara di wilayah Indonesia. Kegiatan ini bertema Bangkit Maju Bersama, tingkatkan penerbangan yang selamat, aman, nyaman, dan sehat, terpusat di kantor otoritas bandar udara wilayah 2, Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menggelar kampanye keselamatan transportasi udara di kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 2 Kuala Namu, Medan, Minggu 2 Oktober. Kampanye dengan mengangkat tema Bangkit Maju Bersama, tingkatkan penerbangan selamat, aman, dan nyaman dan sehat bertujuan mengajak pelaku dan pengguna transportasi udara peka akan keamanan dan keselamatan penerbangan sekaligus meningkatkan mutu pelayanan transportasi udara. PLT Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nur Isnin Istiartono di kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 2 Kuala Namu, Medan mengatakan nilai audit keselamatan penerbangan Indonesia berada di atas nilai rata-rata dunia. Dengan demikian perlu dipertahankan dan diperbarui regulasinya mengikuti standar internasional. Untuk itu Nur Isnin mengimbau agar penggunaan jasa transportasi udara agar mematuhi dan menaati peraturan penerbangan mulai dari pre-flight, in-flight, dan post-flight. Kampanye ini merupakan bagian dari kemeriahan perayaan Hari Perhubungan Nasional yang jatuh pada 17 September lalu. Pemirsa, Kementerian Kesehatan bakal melakukan penyetokan ulang vaksin meningitis pada awal Oktober 2022. Vaksin tersebut sangat dibutuhkan masyarakat karena menjadi syarat keberangkatan jemaah umroh. Kementerian Kesehatan mengupayakan normalisasi persediaan vaksin meningitis meningokokus bagi pelaku perjalanan haji dan umroh. Vaksin meningitis ini menjadi syarat wajib bagi pelaku haji dan umroh untuk berangkat ke Arab Saudi. Upaya pemenuhan yang dilakukan dari identifikasi persediaan vaksin MM di seluruh Indonesia baik di Dinas Kesehatan maupun kantor kesehatan pelabuhan. Juru bicara Kemenkes Dr. Muhammad Syahri memastikan sebanyak 250.000 vaksin meningitis meningokokus akan tersedia pada Oktober 2022. Prioritas vaksin akan diberikan kepada jamaah yang akan berangkat haji dan umroh dalam waktu dekat agar sistem imun lebih terbentuk. Kebutuhan umroh dapat dipenuhi. Nah, kemudian syarat meningitis, nah untuk saat ini kita masih menganut aturan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwasanya meningitis tetap menjadi syarat untuk seluruh jamaah umroh maupun haji. Nah, tentu kalau tadi ada informasi ternyata Arab Saudi tidak memberlakukan lagi, tentu saja kita akan nanti menyesuaikan diri ya. Tentu saja nanti ada informasi yang akan dikeluarkan secepatnya oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Agama untuk menjawab antisipasi atau informasi ini. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.